Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Marta dan teman-teman saya banggakan. Kali ini saya akan presentasikan proposal dari kelompok Soid dengan produk Crispy Pepaya. Untuk ketiga itu aspek perencanaan. Gambaran produknya seperti ini dengan tampilan tiga rasa yaitu pedas dan jeruk, nori dan original dengan ciri khas crispy pepaya yaitu bentuk stick tipis sepanjang, luarnya renyah, dalam yang lebih ringan. Lalu resep crispy pepaya seperti ini. Selanjutnya proses memasak. Cara penyajian dan packaging pos seperti ini posnya. Selanjutnya analisis SWOT dengan strength produk dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, tercerminnya kebersihan dan kejenuhan, menjaga konsistensi rasa produk, keamanan dan inovatif. Dengan kelemahan produk dapat dilindungi dengan mudah, memiliki ketebasan ketahanan produk yang gagal mengganggu produk, dan tingkat permintaan pelanggan tidak konsisten. Peluang opportunity, bahan yang digunakan mudah didapat dan harga terjangkau. Lokasinya strategis, jadi dengan kampus dan mitra menyayapnya di pusat kota, lalu menyediakan pelayanan pengiriman dan sistem garis COD, kesempatan promosi dan kesempatan buat jasa inovatif. Selanjutnya ancaman, banyak ada kompetitor, persaingan harga produk, dan lainnya. Selanjutnya analisis kompetitor, itu positioning, unggulan kompetitif, produk utama, seperti LTS, penjualan dan strategi pemasaran. Layanan antar dan layanan konsumen. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Selanjutnya yaitu yang penting punya strategi yang bisa pelanggan. Ini memahami target pasar dari Soid sendiri. Mencakup semua kalangan, karena konsumen punya mengenai taktis mudah dibawa dan dapat dinikmati kapan saja. Yang kedua mengoptimalkan media sosial, yaitu dari TikTok, Instagram, WhatsApp. Lalu selanjutnya layanan delivery atau pre-order. Selanjutnya adalah jadwal penjualan seperti tabel berikut ini. Nah, baik, berikutnya di bab 4 aspek keuangan. Nah, di sini permodalan yang dibutuhkan untuk memproduksi crispy pepaya. Di sini kami mengambil investasi yaitu 250.000. Dan untuk RAB dari pembuatan crispy pepaya berjumlah 107.400, itu menghasilkan 25 pieces crispy pepaya. Di sini kami mendapatkan harga jual 6.000 per pieces. Kemudian untuk perhitungan BP, break even point, di sini mendapatkan BP unit yaitu 27 unit dan BP rupiahnya 162.000 rupiah. Selanjutnya laba kotor. Laba kotor ini kami mendapatkan hasil 298.200 rupiah dengan menghasilkan 35 pieces crispy pepaya. Kemudian laba bersihnya 253.075 rupiah didapatkan dari laba kotor dikurangi biaya tetap. Kemudian untuk payback period yaitu mendapatkan hasil di 29 hari untuk pengembalian investasi 250.000 rupiah. Baik, selanjutnya yakni pada pelaksanaan dan evaluasi bisnis yang perlu diketahui di layar, realisasi jadwal dan logistik operasional kami di bulan Oktober dan bulan November. Bulan Oktobernya kami persiapan dan pada bulan November dari minggu pertama kita sudah mulai produksi dan juga dokumentasi dari proses produksi dan penyajian seperti gambar berikut. Yang atas adalah produk dari finishing dari produk crispy pepaya dan yang bawah yang ini proses pembuatan dari crispy pepaya. Yang ini laporan penjualan aktual yang mana di 3 minggu kita berjualan. Yang minggu pertama 8 Oktober 2025 kita menjual sejumlah 35 pack. Yang kedua pada tanggal 4 November 2025 kita menjual dengan sejumlah 47 pack.
Dan yang ketiga di 11 November 2025 kita menjual produk Crispy Paya dengan 40 jumlah pack. Baik, selanjutnya yakni analisis ketercapaian target realisasi dengan penjualan. Yang mana pada minggu pertama target penjualan dari kami 162.000 dan realisasi penjualan yakni 210.000 dengan selisih harga 48.000, presentasi ketercapaian 7,14%. Yakni pada minggu kedua dengan target penjualan 162.000 dengan realisasi penjualan 242.000 dengan selisih 120.000 dengan persentase pencapaian 57,44%. Karena di minggu ketiga di target penjualan kita dengan target 162.000 yang sama dengan realisasi penjualan 240.000 dengan selisih harga 78.000 dengan persentase ketercapaian 67,5%. Baik, begitu di analisis pada minggu pertama dan minggu kedua penjualan lebih target dengan persentase sebesar 77,14% dan 57,4%, menunjukkan bahwa kenaikan yang sangat pesat dan dengan produk Crispy Paya membuat dari konsumen lebih tinggi untuk dari penjualannya. Pada minggu ketiga penjualannya dengan sangat pesat yaitu dengan mencapai 67,5% secara keseluruhan, pencapaian dan penjualan sesuai bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan. Baik, yang selanjutnya yakni profil dan feedback konsumen. Baik, dari produk Crispy Paya merupakan produk yang dari papaya muda yang diolah menjadi sebuah crispy papaya dengan 3 varian rasa yakni nori, rumput laut, pedas daun jeruk dan original seperti itu. Baik, ada juga feedback dari konsumen. Crispy Paya dan produk kami memiliki komentar positif yakni dengan rasa gurih yang tahan lama dengan 3 varian rasa yang sangat diuntungkan pilihannya. Tetapi walaupun terdapat positif dari konsumen, ada beberapa masukan yang kami dapatkan yakni terkait packaging yang dirasa packaging dari sending pouch itu kurang menarik di mitra kami karena beberapa pengalaman dari yang disampaikan oleh mitra kami bahwa yang beberapa barang produk yang diberikan tidak begitu naik di pasaran seperti itu. Baik, mungkin itu. Baik, berikutnya itu laporan keuangan aktual. Nah, kalau di laporan keuangan aktual ini untuk catatan pengeluaran di tanggal 8 Oktober itu mengeluarkan uang sejumlah 199.000. Selanjutnya di tanggal 4 November di sini kita pengeluaran di angka 175.500 rupiah. Selanjutnya untuk pengeluaran kita di tanggal 11 November yaitu 171.000 dan ini untuk keseluruhannya kami mengeluarkan dana 506.850 rupiah. Selanjutnya untuk catatan pemasukan aktual di minggu pertama kita mendapatkan laba 210.000, di minggu kedua 282.000 dan di minggu ketiga 240.000 rupiah. Nah, ini untuk total keseluruhan dari laba kita 732.000. Selanjutnya untuk laporan laba rugi aktual, di sini mendapatkan keuntungan laba bersih yaitu di minggu pertama 10.000, di minggu kedua 106.000 dan di minggu ketiga 108.000. Jadi total keseluruhan dari laba bersih kami yaitu 225.000 rupiah. Kemudian untuk rekalkulasi BP dan playback period, di sini mendapatkan hasil di pengembalian investasi 33 hari. Baik, selanjutnya mengenai manajemen keluhan konsumen. Manajemen keluhan konsumen adalah proses menangani keluhan pelanggan dengan baik untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan mereka. Kami menggunakan salah satu cara yang efektif untuk menangani keluhan itu yaitu dengan cara metode HEAR. Yaitu yang pertama menangani keluhan dengan sabar, lalu yang kedua
menunjukkan pengertian. Yang ketiga, meminta maaf walaupun bukan kesalahan langsung. Terus yang keempat, yaitu mencari solusi terbaik. Untuk jenis-jenis komplain yang kami terima, yang pertama itu dari mitra, kemasan dinilai belum cukup menarik, serta tampilan produk juga yang kurang menarik karena terlihat terlalu berminyak. Lalu ada juga dari customer, pengiriman pada marketplace mengalami kendala. Untuk itu kami menerapkan penanganan komplain tersebut dengan metode HIR. Yang pertama, menerima komplain dengan penuh perhatian, mendengarkan tanpa menyela, baik itu dari mitra pusat maupun pelanggan. Lalu yang selanjutnya untuk empatis, menunjukkan bahwa kami memahami kondisi tersebut, menunjukkan bahwa kami paham ketidaknyamanan mereka saat menjual produk yang tidak sesuai standar, serta memberikan rasa aman dan menunjukkan bahwa masukan mereka sangat berarti. Lalu ada apologize, menyampaikan maaf dengan sopan tanpa menyalahkan pihak manapun. Lalu ada resolve, memberikan penjelasan yang jelas dan bisa langsung diterapkan. Untuk masalah kemasan yang kurang menarik, kami menyiapkan produk pengganti dengan kemasan terbaru dan menginformasikan kepada mitra. Untuk penjualan berikutnya, kami akan mengirimkan produk dengan kemasan yang lebih menarik. Untuk masalah tampilan produk yang berminyak, kami berikan penjelasan bahwa tim akan mengecek ulang proses produksi dan memberikan batch baru bila diperlukan. Lalu yang terakhir, untuk masalah pengiriman terlambat, tim kami sudah mengusahakan beberapa upaya agar produk dapat dikirimkan, namun karena terhalang dengan waktu ekspedisi dan stok barang yang minim, tim kami melakukan permintaan maaf melalui DM TikTok kepada pelanggan dengan dokumentasi resolusi dan feedback lanjutan dari konsumen sebagai berikut. Baik, selanjutnya yaitu di bab 6, kendala dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama yaitu kendala stok dan pengiriman. Yang kedua, bahan baku tidak stabil. Yang ketiga, waktu produksi lama. Yang keempat, proses produksi. Yang kelima yaitu pemasaran dan media sosial. Berikutnya yaitu solusi dan juga inovasi yang dihasilkan. Inovasi utama dalam pengolahan produk ini yaitu terletak pada teknik khusus yang digunakan, yaitu memanfaatkan buah pepaya yang belum matang. Pemilihan pepaya ini digunakan agar tekstur crispy pepaya tetap renyah setelah melalui proses penggorengan. Tujuan utama dari pengembangan produk ini yaitu untuk menyediakan variasi makanan ringan yang bukan hanya ekonomis dan berkualitas, tetapi juga sehat. Dengan berbagai keunggulan tersebut, maka crispy pepaya ini dapat diharapkan mampu untuk bersaing secara kuat di pasar. Kemudian yaitu pembelajaran yang diperoleh dari proyek bisnis kuliner. Yang pertama, keterkaitan teori dengan praktik di lapangan. Yang pertama, teori manajemen usaha yang menekankan pada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengendalian diterapkan dalam proses bisnis ini. Perencanaan terlihat pada tahap penyusunan produk inovatif yaitu crispy pepaya. Pengorganisasian ditunjukkan melalui pembagian tugas, pelaksanaan diwujudkan melalui kegiatan produksi dan penjualan, sedangkan pengendalian dilakukan melalui evaluasi penjualan harian. Kedua yaitu teori pemasaran dengan konsep bauran pemasaran. Untuk produk dikembangkan dengan jenis yang variatif dan sesuai selera masyarakat. Harga ditetapkan melalui daya beli, lokasi diperhatikan dipilih strategis, diminyor, dan juga promosi dilakukan melalui media sosial. Ketiga yaitu teori kewirausahaan yang menekankan pada inovasi dan kreativitas, yaitu dengan menggunakan buah pepaya sebagai bahan utamanya. Keempat yaitu teori perilaku konsumen yang membantu memahami kebutuhan dan kebiasaan mahasiswa. Kemudian ada pengembangan soft skill dan juga hard skill. Pada pengembangan soft skill terdapat beberapa aspek yaitu kepemimpinan dan juga manajemen tim. Yang dilihat dari
peran bisnis leader dan juga operational manager. Kemudian untuk komunikasi dan juga kerjasama ditunjukkan melalui instruksi secara jelas dari koki ke pelayan terkait stok produk maupun hasil penjualan. Untuk problem solving dan juga manajemen waktu, ini sangat dibutuhkan saat menghadapi kendala seperti habisnya bahan baku yang mendadak, kerusakan peralatan maupun lonjakan pesanan. Kemudian yaitu kreativitas atau yang diperankan oleh koki yang bukan hanya menguasai teknik memasak tetapi juga mengembangkan kreativitas dalam menciptakan variasi. Kemudian yaitu pelayanan pelanggan oleh waiter dan juga kasir, yaitu kemampuan berinteraksi langsung kepada pelanggan. Kemudian ada pengembangan hard skill. Di sini ditunjukkan oleh keahlian kuliner oleh koki, yaitu pada teknik memasak dan juga food safety and hygiene. Kemudian pada manajemen keuangan dan juga akuntansi dasar ini pada kasir, yaitu dengan menghitung harga pokok produksi, analisis penjualan pengeluaran, penyusunan laporan keuangan, dan juga penentuan harga jual dan juga strategi pemasaran. Kemudian ada insight untuk pengembangan usaha ke depan. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai profitabilitas dan juga skala usaha. Sebagai contoh yaitu saat menjual 20 produk, mungkin hanya cukup untuk menutup modal biaya. Sedangkan apabila menjual 50 produk, maka akan mendapat keuntungan yang nyata. Kemudian untuk analisis produk unggulan dan juga produk yang kurang laku. Dari data penjualan maka akan dapat diidentifikasi produk mana yang paling diminati dan juga mana yang kurang laku. Kemudian untuk efisiensi biaya dan juga operasional, insight ini untuk mencari solusi efisiensi biaya di masa mendatang. Kemudian pentingnya peran dan juga sistem dalam operasional. Hal ini akan menunjukkan kontribusi dari setiap tim dalam kelancaran usaha. Kemudian yaitu kesimpulan. Proposal bisnis ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ditargetkan akan cemilan yang enak dan juga terjangkau. Dan produk unggulan kami yaitu crispy pepaya ini menggunakan pepaya sebagai bahan utama dan menggunakan bahan-bahan segar alami. Dan bisnis ini diharapkan memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Kemudian untuk saran yaitu agar bisnis ini dapat berkembang, maka perlu adanya evaluasi terkait kualitas produk dan juga pelayanan untuk memastikan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.